Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan latihan menggunakan rumus atau fungsi-fungsi yang ada di Excel, yaitu single if, multi if, and, or, VLOOKUP gabungan, lookup gabungan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya, jadi kita bisa langsung latihan saja. Oke, yang pertama kita gunakan single if. Nah, single if itu dia digunakan untuk menguji isi sel apakah sesuai kriteria atau tidak. Oke, langsung saja klik sama dengan. Di sini kita akan tentukan ya apakah siswa-siswi ini lulus atau tidak. Oke, klik sama dengan, tulis if, ketik if, terus kita ini ya, klik E3, lebih besar sama dengan 75, itu dia lulus. Tidak lulus. Nah, di sini akan otomatis terlihat apakah siswa-siswa ini lulus atau tidak. Nah, karena si Ahmad ini sesuai kriteria, jadi dia itu lulus. Oke, kita langsung, untuk cara cepatnya kita bisa langsung copy saja rumusnya ya. Caranya itu klik selnya, ya, terus ada ini yang tanda kotak itu di bagian bawah kanan. Kita arahkan kursornya ke situ. Kalau sudah berubah jadi tanda plus kecil, kita langsung tekan, terus tahan ke bawah, tulis turun ke bawah, seret ke bawah. Nah, ini langsung otomatis tertulis yang lainnya juga ya. Rumusnya yang tadi itu akan tercopy kalau kayak tadi. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu multi if. Nah, multi if itu kenapa bisa disebut multi if? Karena menggunakan fungsi if itu berkali-kali atau lebih dari satu kali. Nah, langsung saja ke contohnya. Caranya itu sama dengan keterangannya, sama dengan if. Terus ini kita klik nilainya, yaitu ada di E11. Terus lebih besar sama dengan 90 itu nilainya A. Terus tulis lagi if. Wait, udah tertutup, nggak bisa kita. Caranya itu kalau udah begitu kita ini kan ya, kita pindah ke sini. Nah, jadi tidak akan lagi tertutup ini nilainya. Sama dengan if, tolong ya, if ininya lebih besar sama dengan 90 itu lulus. A, maksudnya nilainya A. Terus kalau if lagi, kita klik lagi nilainya ini. Terus kalau lebih besar dari 70 itu nilainya B. Setelah itu kita tulis lagi if. Terus kita klik lagi nilainya ini. Terus lebih besar 60 itu nilainya, lebih besar sama dengan 60 itu nilainya ya C. Oke. Terus ya. Satu, karena ini kita gunakan if-nya itu 3 kali. Jadi sehingga itu disebut ini karena kita gunakan if itu 3 kali, sehingga disebutlah dia multi if. Oke. Bentar. Nah, ini si Ahmad dia nilainya B karena nilainya itu cuma lebih besar atau sama dengan 75. Nah, sedangkan kalau ini si Rumi, ini tuh nilainya cuma 75. Kalau Iksan 100, jadi nilainya A. Oke, lanjut ke rumus yang selanjutnya, yaitu menggunakan rumus
and. Nah, and ini dia tuh dikolaborasikan atau digabungkan dengan if. Oke, langsung saja kita gunakan kita klik sama dengan klik ketik if, setelah itu and, setelah itu kita ini klik D5. Nah, kalau lebih besar dari 75 itu dia kompeten ya, lebih besar sama dengan 75 itu kompeten. Terus praktiknya masih sama, lebih besar sama dengan 75 itu kompeten. Terus kita tulis nih ya keluarnya kompeten tidak kompeten. Enter. Nah, langsung otomatis di keterangan itu tertulis kompeten. Setelah itu seperti biasa kita langsung copy saja rumusnya, terus seret ke bawah. Nah, sudah selesai menggunakan rumus M, segampang itu. Oke, kita pakai contoh yang lebih rumit lagi. Ini ya, contoh N yang lebih rumit lagi, sedikit lebih rumit. Oke, caranya klik sama dengan, terus if lagi ke N. Nah, bedanya dia tuh di sini. Banyak ininya. Nah, repot. Di umurnya kita klik umurnya itu. Ini tuh tergantung dari kriteria perusahaannya ya, tapi kalau saya umurnya itu maksimal 32 tahun. Berarti lebih kecil sama dengan 32 tahun. Untuk lulusannya itu S1. Terus bahasa Inggris harus bisa. Sama apalagi IPK-nya tuh minimal 4. Oke, minimal 4. Setelah itu untuk tes kompetensinya itu 80 lah. 80. Berarti lebih besar sama dengan 80. Untuk wawancaranya itu harus bagus. Enter. Oh, sorry, I forget. Kita lihat dulu ya apa yang salah dari ini, dari rumus tak. Oh ya, hasilnya kita lupa ya. Oke. Ini dia diterima atau ditolak? Diterima. Diterima, ditolak. Nah, ini ditolak. Si Ayu Regina ini dia ditolak karena tidak bisa bahasa Inggris. Kita langsung copy saja rumusnya untuk kita tahu yang lainnya diterima atau ditolak. Nah, kalau Niswa dia diterima karena sesuai kriteria, jadi dia IPK-nya udah kurang. Lanjut ke rumus selanjutnya ya, yaitu rumus OR. Nah, rumus OR juga ini tuh dia dikolaborasikan atau maksudnya digabungkan dengan if, single if. Oke, klik if, terus OR. Setelah itu ini kita langsung klik tes potensinya itu di D5.
tes potensinya itu lebih besar sama dengan 80 lah. Jangan terlaluan 80, terus wawancaranya harus bagus. Nah, ini diterima. Ini Ayu Regina diterima ya karena tes potensinya tinggi, wawancaranya bagus. Oke, langsung kita copy saja rumusnya secara ke bawah. Itulah cara menggunakan rumus OR. Oke, kita ke fungsi selanjutnya. Latihan fungsi selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP. Nah, di sini sudah ada data pegawai, data karyawan di suatu perusahaan kue, perusahaan Jaya. Oke, di sini kita akan cari gaji pokoknya sama tunjangannya. Caranya itu kita gunakan rumus VLOOKUP. Klik sama dengan VLOOKUP. Terus di tabel gajinya kan di tabel gaji ini kan yang disediakan itu tertulis golongan. Berarti di sini yang kita klik juga itu golongannya. Nah, di sini ada golongan A. Terus koma, kita blok tabel gajinya. Tabel gajinya. Terus kita ambil yang kolom kedua dari tabel. Nah, 2 ini tuh artinya kolom kedua dari tabel gaji ini. Terus enter. Nah, oh ya, saya lupa. Nah, rumus VLOOKUP itu dia digunakan untuk mengambil data secara vertikal. Vertikal. Oke. Ini kita sudah dapat gaji pokoknya ya, gaji pokoknya staf administrasi. Selanjutnya kita langsung copy saja lagi rumusnya seperti biasa. Ya, sekarang kita cari tunjangannya. Nah, cara tunjangannya masih mirip kayak tadi. Yang bedanya itu cuma ada di kolom ketiganya. Terus ini ini ya. Kita blok lagi tabel gajinya. Nah, ini. Tulis 3 karena yang kita ambil itu kan tunjangan. Tunjangan ini dia ada di kolom ketiga dari tabel gajinya. Nah, 0 ini dia tuh untuk mencocokkan nilai atau kondisi. Nilai-nilai. Enter. Nah, jadi tunjangan ini sudah otomatis tertulis di sini. Oke, kita langsung copy lagi rumusnya. Itulah cara menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sekarang kita gunakan VLOOKUP dengan string atau menggabungkan VLOOKUP dengan string yaitu left, mid, sama right. Oke, caranya di sini sudah ada data yang saya siapkan. Itu data nama barangnya beserta harga dan stoknya. Oke, caranya ini kan kita menggabungkan VLOOKUP dengan string. Jadi di nama barang ini kan terletak di bagian kiri kita. Berarti kita gunakan rumus left. Oke, tulis VLOOKUP left. Klik yang B4. Terus yang kita ambil ini kan 3 huruf dari paling kiri, dari kiri. Tutup. Kita blok karena nama barangnya yang kita cari. Berarti yang kita blok itu tabel barangnya. Oke. Terus kolom kedua dari tabel. Enter. Nah, di sini otomatis langsung tertulis nama barangnya itu mesin cuci nasional. Nah, seperti biasa kita langsung copy saja rumusnya. Seret ke bawah. Sekarang kita cari harga. Karena harga ini terletak di bagian di tengah, berarti kita menggunakan mid. VLOOKUP mid. Oke. Klik sama dengan VLOOKUP mid. Terus kita klik bagian kodenya lagi, yaitu B4. Nah, karena kita ambil kan yang di bagian tengah toh.
mulai dari huruf yang ke-5, yang kita ambil berapa di tengah itu? 5 huruf lagi, berarti kita koma, tulis 5 lagi. Oke, tutup. Kita blok di bagian tabel harganya ini, karena kan yang kita mau cari itu kan harganya toh, jadi otomatis kita tahu. Kita blok juga itu tabel harganya. Oke, langsung kita blok begini. Nah, yang kita ambil kan ini, harganya ini kan terletak di kolom kedua dari tabel, berarti kita tulis 2 lagi. Ini nol itu menunjukkan nilai ya. Enter. Nah, otomatis langsung tertulis bagian harga ini ya. Kita seperti biasa lagi, kita copy. Langsung gitu. Oke, sekarang kita cari stoknya. Nah, karena stok ini terletak di bagian kanan saya, kanan kita, tangan kanan saya, berarti kita gunakan right. Oke, klik sama dengan VLOOKUP, right. Oke, kita klik kodenya lagi nih. Nah, ini kita ambil berapa huruf dari paling kanan, yaitu 3 huruf dari paling kanan ya. 3 huruf dari paling kanan. Terus kita blok lagi tabel stoknya ini, karena stok yang kita ambil tuh. Ya, jangan lupa ya klik komanya, kalau dari klik komanya langsung muncul kayak tadi. Oke, langsung blok stoknya. Terus kolom kedua yang kita ambil dari tabel, kolom kedua dari tabel, terus enter. Nah, ini langsung otomatis tertulis 20 piece. Oke, seperti biasa kita langsung blok rumusnya. Aduh, ini kalau muncul NE ini berarti ada kesalahan teknis. Oke, nah seperti ini ya. Lihat, ininya itu udah langsung turun ke bawah. Jadi sebaiknya kita absolutkan dulu tadi rumusnya. Ininya ya, kita absolutkan. Cara absolutkan itu kita ininya kita absolutkan, caranya kita ini. Bisa F4, bisa juga begini ya. Oke, begini. Terus kita tarik ini lagi. Nah, otomatis tah. Oke, selanjutnya itulah tadi cara menggunakan VLOOKUP dengan string left, mid, dan right. Selanjutnya kita langsung ke HLOOKUP, fungsi HLOOKUP. Nah, di sini sudah ada datanya juga. Nah, HLOOKUP itu dia digunakan untuk mengambil data secara horizontal. Horizontal begini berarti itu begini. Kalau vertikal tadi begini, sekarang horizontal begini. Oleh sebab itu data yang saya siapkan juga berbentuk horizontal. Nah, langsung saja untuk kita cari gaji pokoknya itu klik sama dengan terus HLOOKUP. Nah, setelah itu kita lagi, kenapa ini namanya dihilang? Wait, bentar ya, namanya dihilang. Kita tulis dulu. Kita samakan saya dengan yang sebelumnya ya. Supaya Nila Kurnia. Kita samakan saya supaya bagus. Nila Kurnia. Oke. Kita cari gaji pokoknya itu caranya sama dengan HLOOKUP. Terus kita klik golongannya, karena yang tersedia di sini tuh nama ini golongan, berarti kita golongan. Terus setelah itu koma, kita blok ininya ya, tabelnya ini yang ada di bawah ini. Nah, yang kita ambil itu kan gaji pokok, dia terletak di baris kedua dari tabel, berarti kita tulis 2. Enter. Nah, langsung otomatis seperti itu. Oke, nah untuk mencegah terjadi seperti tadi, ini langsung saya absolutkan saja ya. Wait, oh sorry, ada oke, I know. Kalian jangan buru-buru ya. Oke. Selanjutnya kita langsung copy saja begini. Nah, kayak tadi tuh ada muncul NE karena kita sudah absolutkan yang selnya, kita sudah absolutkan sehingga tidak akan berubah.
Oke, sekarang kita cari potongannya. Klik sama dengan lagi. H lookup. Terus kita klik golongannya lagi. Setelah itu koma, tab blok ininya. Setelah itu, karena yang kita ambil itu baris ketiga dari tabel, berarti kita tulis 3,0. Enter. Nah, sudah tahu? Kita absolutkan lagi yang ini dulu ya. Sebenarnya bisa di F4, tapi saya nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Oke. Oke, terus ini lagi. Kita absolutkan dulu ya. Oke. Ini kita langsung copy lagi rumusnya. Caranya seperti biasa ya. Tinggal lihat saja. Nah, langsung potongannya tertulis sesuai yang ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke menggunakan rumus gabungan antara halokap dengan rumus string left, mid, right. Oke, di sini juga sudah tersedia datanya ya. Di sini sudah tersedia ada data seri dan nama barang, harga, dan status diskon. Nah, yang akan kita cari itu yang ada di sini, tabel yang ini. Kita akan cari nama barangnya, harga, sama status. Nah, status ini apakah dia diskon atau tidak. Oke, langsung saja kita ke nama barang. Klik sama dengan, terus H lookup, terus kita klik B4. Ini karena nama barang ini terletak di bagian kiri saya, berarti kita tulis left. Bagian kiri ya, berarti rumus yang kita gunakan itu halokap left. Halokap dengan rumus left. Left. Nah, setelah itu kita klik nih yang ini B4. Terus berapa huruf dari kiri yang akan kita ambil itu 3 huruf dari kiri. Setelah itu kita blok ininya karena kita akan cari nama barang, berarti yang akan kita blok juga itu tabel nama barangnya. Ini ya. Nah, karena yang akan kita ambil itu baris kedua, berarti kita tulis 2. 0 untuk menyesuaikan, mencocokkan nilainya. Oke, enter. Oke, di sini langsung otomatis tertulis ya board tipe 1 sesuai dengan kodenya BO1. Di sini juga board tipe 1. Oke, berarti benar ya. Ininya kita absolutkan lagi ya. Nanti kita tadi model. Oke. Oke, langsung kita copy lagi rumusnya. Sekarang harga. Karena harga ini terletak di bagian tengah, berarti yang kita gunakan juga itu mid. Ya, berarti gabungan halokap dengan mid. Oke, caranya klik sama dengan halokap. Setelah itu tulis mid. Setelah itu klik lagi ini B4. Terus, nah yang di tengah ini kan kita ambil mulai dari huruf yang keempat ya. Sama berapa huruf yang kita ambil yang di tengah itu ada 4 huruf, yaitu yang ini. Dari 5 sampai K ini. Dari 5 ini sampai K ini. Berarti di situ ada 4 huruf toh? Oke, langsung kita tutup. Koma lagi. Kita blok di bagian harga. Karena kan kita cari itu harga. Berarti yang kita blok juga itu harganya. Oke, langsung blok saja, nggak usah malu-malu. Oke. Karena yang akan kita ambil itu yang ini ya, harganya yang ada di bawah ini. Bukan yang pertama, berarti yang kita tulis itu yang kedua. Nah, yang kita ambil kan baris kedua dari tabel. Oke, 0. Sama dengan. Setelah itu, kita bisa langsung copy saja ya. Tapi, saya lagi rajin, jadi saya pengen satu-satu supaya lebih lancar. Oke, halokap. Nah, mid. Ini saya ulangi supaya kalian paham. Itu ya jelas. Oke. Langsung kita tulis di bagian sini ya. Jangan lagi tulis yang ini. Jangan lagi klik yang B4. Sekarang kita ke B5. Nah, ininya masih sama ya. 4,4. Nah, tutup.
Tuing. Terus kita blok ininya, harganya ini. Nah, enter. Ada yang salah. Oh iya, lupa. Nah begini ini, lupa ini ya, jangan diikuti. Nah yang kedua ya, baris yang kedua kita ambil. Nah, otomatis tertulis. Ini ya, yang ini. Yang tipe 2, bor tipe 2 itu kan harganya ini. 755 yang ini. Oke. Di sini sudah tertulis ini bor tipe 2 750K disk. Berarti statusnya dituliskan. Oke. Karena sekarang kita langsung copy saja. Tiba-tiba langsung jadi malas lagi mau tulis. Oke. Kita langsung seret. Waduh, ini karena kenapa? Karena ininya itu yang kita blok tadi, yang ininya itu udah berpindah. Lihat, mau lihat? Nah, lihat. Ini tuh yang kita blok sebelumnya itu udah berpindah ke bawah. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita absolutkan dulu selnya tuh, sel yang ininya kita absolutkan. Caranya bagaimana? Caranya bisa otomatis sebenarnya pakai F4, tapi saya tidak tahu bagaimana. Oke, caranya saya langsung beginikan saja. Saya pakai manual tuh seperti tadi. Pakai ini. Ini. Terus ini. Nah, enter. Nah, bisa langsung kita tarik begini. Nah, itu yang sudah kita buat tadi itu dan akan kenapa-napa sih biar kalau lewati, baru biar kalau dilewati lagi kayak tadi tidak akan kenapa-napa. Oke, selanjutnya kita ke statusnya. Nah, statusnya ini dimaksud ini dia diskon kah atau non diskon. Seperti yang ini itu tertulis DISC itu discount, NDIS itu no discount. Oke, langsung saja karena status ini terletak di bagian kanan, jadi kita langsung berarti kita gunakan rumus halocap right. Oke, sama dengan halocap. Terus kita tulis right. Nah, klik ini. Terus kita tulis lagi, kita klik B4. Nah, berapa huruf dari kanan yang kita ambil yaitu 4 huruf dari kanan. Terus tau kan ini DISC ini 4 huruf. Berarti yang kita ambil juga 4 huruf dari kanan. Oke, koma, terus kita langsung kita blocking ini ya, harga dan status diskonnya. Karena kan yang kita cari itu statusnya ya. Jadi yang kita ini blok. Oke, itu yang akan kita ambil itu kan baris kedua dari tabel, berarti tulis 2. Koma 0. Tutup. Oke, langsung otomatis tertulis discount. Nah, setelah itu kita absolutkan lagi ya, karena kalau udah diabsolutkan tadi langsung kayak tadi dia muncul NA, N per A. Oke, langsung saja kita absolutkan dengan cara kita tulis tanda ini, tanda dolar ini tuh, dolar tadi, enter. Selanjutnya langsung kita blok lagi begini, toing. Nah, langsung tertulis dia discount seperti yang ada di tanda di kolom kode tuh. Kolom kode ini kan di yang ini dia DISC berarti discount. Yang ini NDIS berarti no discount. Oke. Selanjutnya kita evaluasi dulu. Nah, ini tadi yang kita sudah buat ya. Mulai dari single if, single multi if, habis itu gabungan if dengan and, terus sama or juga, habis itu halocap gabungan, VLOOKUP gabungan. Oke, saya rasa sudah cukup. Cukup sampai sini saja penjelasan dari menggunakan rumus yang ada di Excel-nya. Saya harap penjelasan saya tadi dapat dipahami. Oke, kita tunggu dulu ya sampai 30 menit. Oke, saya harap apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.